Selamat pagi semuanya. Jadi di sini aku mau ngejelasin lagi tentang topik yang berbeda tapi penting banget, yaitu masker. Dan benda ini tuh sempat langka. Terus tenaga medis jadi ada yang rumor bilang kayak satu shift cuma satu masker, padahal kalau misalnya masker gak diganti-ganti kan gak higienis kan ya, dan berakibat fatal ke dokternya maupun pasien yang dirawat gitu. Oh iya, kenalin, nama aku Putri Astuti dari kedokteran UNS. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita mulai dulu dari pengertiannya. Jadi masker medis, juga dikenal sebagai masker bedah atau sekitar masker wajah, adalah masker yang dimaksudkan untuk dipakai oleh para tenaga kesehatan selama tindakan pembedahan dan selama perawatan untuk menahan bakteri yang terkandung dalam percikan cairan atau droplet dan aerosol dari hidung dan mulut penggunanya. Masker ini tidak dirancang untuk melindungi pemakainya dari menghirup bakteri atau partikel virus udara dan kurang efektif dibandingkan dengan respirator, seperti masker N95 atau FFP yang memberikan perlindungan yang lebih baik karena bahan, bentuk, dan pencengkramannya yang rapat. Jadi ini kayak aku tuh kenapa sih aku masukin langsung ke masker medis? Soalnya masker medis ini kayak pasti dibutuhin di sini. Sedangkan kalau masker doang itu kan rancu kan ya. Masker tuh ada yang masker buat muka juga ada gitu. Nah ini maksudnya tuh masker buat nutupin mulut dan hidung. Nah biasanya kegunaannya ya seperti aku bilang tadi, sebagai penutup dari mulut dan hidung sampai dagu biasanya. Terus biar menghindari ketularan dari virus corona. Terus dia juga kan biasa kita ngomong tuh kadang-kadang ada liur yang keluar kan kalau misalnya bersin juga. Nah si masker ini juga berfungsi sebagai itu. Jadi biar kita nggak nularin virus ke orang lain juga. Biasanya sih yang sering dipakai itu masker itu surgical mask gitu ya. Tapi sekarang udah mulai ke masker kain biasanya masyarakat. Biasanya surgical mask itu kan dibutuhinnya lebih ke dokter ya, sama N95 ini. Kita lanjut ya. Di sini ada slide guna dari masker. Jadi di sini apa sih sebenarnya guna dari masker itu dan kenapa dia tuh penting? Jadi yang pertama itu menghindari paparan polusi udara. Asap dari kendaraan bermotor, pabrik, rokok, dan debu adalah beberapa jenis polusi udara yang biasa ditemukan setiap harinya. Dan kalau sekarang sih lebih ke virus ya. Nah, paparan polusi ini dapat mempengaruhi kinerja paru-paru serta meningkatkan risiko terserang penyakit pernafasan seperti asma dan PPOK, penyakit jantung, dan kelahiran prematur. Tapi kalau sekarang orang lebih ke yang nomor 2 pakai maskernya. Mencegah penularan dan penyebaran dari penyakit. Penyakit apa? Penyakit yang bernama coronavirus atau COVID-19. Terus menurut sejumlah penelitian, menggunakan masker mulut dapat membantu mencegah Anda menularkan atau tertular berbagai macam penyakit seperti flu, batuk, ispa, infeksi saluran pernafasan atas, dan sindrom pernafasan akut berat atau severe acute respiratory syndrome. Lanjut. Jadi sebelum ke macam-macam masker, di sini aku punya video animasi sedikit. Ini bagus banget buat kalian tonton. Bentuknya serupa, tapi ternyata beda masker memiliki fungsi yang berbeda juga.
Nah, inilah beberapa jenis masker yang wajib kalian ketahui perbedaannya sebelum kalian membelinya. Yang pertama adalah masker bedah. Masker jenis ini adalah masker yang paling umum dan bisa ditemukan di apotik atau pusat perbelanjaan. Masker ini memiliki 3 lapisan. Lapisan luar berfungsi sebagai anti air, lapisan tengah sebagai filter, dan lapisan dalam sebagai penyerap cairan yang keluar dari mulut atau hidung. Simpelnya adalah, masker bedah difungsikan untuk mencegah tetesan cairan tubuh seperti ingus, air liur, dan dahak, agar tidak menyebar ke tempat lain. Cocok digunakan bagi orang yang sedang sakit batuk pilek supaya tidak menular ke orang lain. Yang kedua adalah masker motor. Sesuai dengan namanya, masker ini lazim digunakan oleh para pengendara motor. Namun, tidak jarang juga digunakan oleh para pejalan kaki untuk melindungi saluran pernapasan dari polusi udara di jalan raya. Masker jenis ini tergolong cukup elastis dan nyaman digunakan. Tapi sayangnya, masker motor hanya difungsikan untuk menangkal debu dan polusi udara. Jadi tidak cukup efektif untuk menangkal gas, zat-zat berbahaya, atau virus. Yang ketiga adalah masker N95. Jenis masker yang satu ini sanggup menyaring 95% partikel udara yang berukuran besar atau kecil. Itulah sebabnya dinamai N95. Biasanya digunakan saat sedang berada di sekitar zat berbahaya atau bagi yang sedang menangani kepulan asap tebal akibat kebakaran hutan. Masker jenis ini diklaim sebagai masker terbaik untuk mencegah masuknya virus ke dalam tubuh. Hanya saja, masker ini akan membuat penggunanya tidak nyaman karena bahannya yang tidak elastis, serta cukup sulit untuk bernafas. Yang keempat adalah masker P95. Walaupun memiliki kode 95 seperti masker N95, namun masker P95 biasanya digunakan di kawasan pabrik atau kawasan industri seperti pom bensin, kilang minyak, pabrik farmasi, atau pabrik yang memproses makanan yang digoreng. Kelebihan dari masker P95 ini sanggup menyaring partikel yang mengandung minyak seperti bensin, solar, minyak tanah, cat, minyak goreng, dan sejenisnya. Yang kelima adalah masker N99 dan N100. Masker N99 dan N100 ini adalah jenis yang lebih kuat daripada N95 atau P95 karena memiliki 3 lapisan filter. Sesuai dengan kode nomornya, N99 sanggup menyaring udara hingga 99% dan N100 dapat menyaring hingga 100%. Maka dari itu, kedua masker jenis ini menjadi pilihan yang paling tepat untuk mencegah terhirupnya virus ke dalam tubuh. Dan yang terakhir adalah masker gas. Sering disebut sebagai masker anti radiasi atau masker nuklir. Masker ini memiliki filter yang dapat diganti sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Umumnya, masker ini digunakan oleh petugas khusus saat terjadi kebakaran bangunan, kebakaran hutan, atau saat sedang memasuki wilayah yang terdapat radiasi berbahaya. Karena bahannya yang keras, masker ini kurang nyaman untuk digunakan, karena penggunanya akan merasa panas, lembab, dan sesak. Tapi cukup efektif untuk menangkal virus berbahaya masuk ke dalam tubuh. Jadi, jika kalian ingin memilih masker, pilihlah masker yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, itu ya. Jadi tadi udah dikasih tahu ada beberapa masker kayak surgical mask, N95, bahkan tadi sampai yang N100 juga ada yang sampai menyaring debu apa pokoknya menyaring udara gitu 100%. Tapi itu sejarang, biasanya orang tuh makainya kalau terlalu overprotective gitu N95. Walaupun dia tuh bukan tenaga medis. Jadi sebaiknya kalau bukan tenaga medis dianjurkan pakai yang kain doang, atau enggak waktu orang sehat gitu itu pakai kain aja. Jadi di sini untuk macam, sorry ya guys, tadi ada aku agak ribut. Jadi untuk macam-macam masker bedah itu macam-macam masker itu yang pertama adalah masker bedah. Masker bedah ini menjadi salah satu dan yang mudah ditemukan di apotek, supermarket. Terus umumnya memiliki warna biru atau hijau.
Masker bedah ini dirancang untuk menjaga pemakainya dari tetesan partikel besar atau percikan air dari mulut. Dan dia sempat langka juga ya, sempat harganya melambung naik. Tapi nggak apa-apa, sekarang udah lumayan stabil. Terus yang kedua adalah masker N95. Ini dia menghalangi 95% partikel yang masuk sesuai namanya. Kalau yang N100 ya 100%. Masker N95 ini dikenal sebagai respirator udara yang melindungi pemakainya dengan menyaring partikel berbahaya. Namun, masker N95 hanya bisa berfungsi untuk kotoran dan debu saja, tidak untuk gas dan uap. Diketahui, masker N95 memiliki efisiensi penyaringan mencapai 95% jika digunakan dengan cara yang benar. Meski begitu, mereka hanya efektif terhadap partikel dengan patogen berdiameter 0,3 mikron saja. Seseorang jaraknya dekat dengan pemakai itu biasanya dia, ya pokoknya itulah ya. Terus kita lanjut ke masker gas. Masker gas ini berfungsi untuk melindungi diri dari gas dan uap yang berbahaya. Dia itu biasanya dipakainya itu di pabrik-pabrik gitu ya, kayak tadi itu pabrik minyak yang biasa nangkalin debu pabrik, asap pabrik, minyak, percikan minyak dan lain-lain. Terus dia ini lebih berat gitu. Terus dia itu bikin agak sedikit gak nyaman. Oh bukan di pabrik, tapi dia lebih, iya sih di pabrik, tapi yang pabriknya tuh pabrik yang bener-bener asapnya itu parah banget, dan dipakainya itu waktu di kebakaran juga. Biasanya pakai masker gas. Maaf ya guys, banyak banget suara-suara. Masker gas ini dia tidak menyaring partikel udara kecuali didesain dengan memiliki filter yang menghalaunya. Masker P95, kita lanjut yang keempat, masker P95. Lain halnya dengan masker tipe N, masker P95 memiliki kemampuan untuk menyaring partikel yang mengandung minyak dilepaskan seperti bensin, solar, minyak tanah, cat, dan minyak goreng. Itu tadi kebalik ya. Maksudku itu yang P95. Pengguna yang memakai masker jenis ini biasanya berada di wilayah berminyak seperti pompa bensin, kilang minyak, pabrik farmasi, pabrik lainnya yang memproses minyak. Dan masker P95 ini digunakan selama 40 jam dalam jangka 30 hari. Jadi yang biasa kerjanya di pabrik itu bukan pakai surgical mask atau masker lain, biasanya dikasih yang P95 biar nggak terhirup aroma-aroma yang berbahaya juga. Misalnya di pabrik farmasi itu kan bau obat itu bau banget kan, dan kadang-kadang kalau nggak kuat itu ya pingsan gitu loh. Jadi dipakai masker ini juga lumayan bisa, jadi ya bisa kerja dengan optimal. Terus yang terakhir masker kain. Nah ini dianjurin banget buat beli buat orang sehat, pakai aja masker kain. Terus sebenarnya aku belum tahu sih peraturannya, apakah harus tebal, apakah harus gini, harus gitu. Pokoknya pakai masker aja kalau di tempat umum. Lanjut. Nah ini seperti yang aku bilang tadi, sini bisa nggak ya? Oh ya, ini masker kain. Terus itu N95, surgical mask, P95, terus ini masker gas. Tuh ya guys, ini N95. Surgical mask. Aduh. P95, terus ini yang masker gas gitu ya. Udah tahu lah ya kalian. Nah, terus kita masuk ke pilihan masker untuk mencegah corona. Hingga saat ini ada 3 jenis masker untuk virus corona yang disarankan kepada masyarakat. Yang pertama itu masker kain. Sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan RI, semua orang disarankan untuk memakai masker kain ketika harus berpergian keluar rumah. Misalnya saat harus bekerja atau membeli kebutuhan bulanan. Masker kain tetap dapat menghalau sebagian percikan air liur yang keluar saat berbicara, menghela nafas, ataupun batuk dan bersin. Lalu yang kedua adalah masker bedah. Kebanyakan masker bedah terdiri dari 3 lapisan yang memiliki fungsi berbeda.
yaitu lapisan luar yang anti air, jadi dia 3 layer gitu ya. Lapisan tengah yang berfungsi sebagai filter dari kuman, dan lapisan dalam yang berguna untuk menyerap cairan yang keluar dari mulut. Maaf ya guys, itu adikku sumpah, maaf banget ya. Dia udah aku suruh diem tapi tetap aja. Terus masker N95. Masker ini efektif untuk mencegah penularan virus corona. Masker yang cenderung lebih mahal dari masker bedah ini tidak hanya mampu menghalau percikan air liur saja, tapi juga partikel kecil di udara yang mungkin mengandung virus. Dibanding masker bedah, ini lebih ketat pada wajah karena didesain secara pas untuk menutupi hidung dan mulut pada orang dewasa. Pada anak-anak, penggunaan masker ini nggak disarankan ya, karena ukuran masker bisa terlalu besar dan tidak memberikan perlindungan yang cukup, karena yang bagus itu kan rapat kan, jadi virus itu nggak bisa masuk lewat celah manapun. Terus dia juga terlalu rapat gitu loh, jadi agak kurang nyaman. Maaf ya. Terus lanjut ya, cara menggunakan masker kain untuk mencegah infeksi corona. Karena kelangkaan masker bedah dan masker dari respiratory N95 yang ideal untuk mencegah infeksi virus corona, kini banyak yang menggunakan masker kain sebagai upaya untuk melindungi diri dari virus corona. Namun, bagaimana cara pemakaian masker kain yang ideal untuk mencegah infeksi virus corona? Hingga kini, belum ada penelitian yang membuktikan bahwa masker kain efektif melindungi seseorang dari virus corona. Ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa dibandingkan masker kain, masker bedah dan masker respirator N95 terlihat lebih efektif dalam menyaring debu, bakteri, serta virus, serta dapat mencegah masuknya percikan dahak atau air liur dari orang lain ketika ia batuk atau bersin. Oleh karena itu, masker kain dianggap kurang efektif dalam melindungi diri Anda dari paparan virus. Tapi gak apa-apa lah daripada kita ikut-ikutan beli masker surgical mask yang sebenarnya dibutuhin banget sama dokter, sampai rela dokter di sana pakai satu masker untuk beberapa shift, mending kita pakai masker kain. Dan lebih bagus lagi kalau kita tetap stay di rumah, jadi kan kita nggak perlu pakai masker lah ya. Terus ada beberapa alasan kenapa masker kain kurang efektif dalam mengurangi resiko penularan virus corona. Masker kain bukanlah peralatan medis dan belum diuji dengan standar medis. Kain yang digunakan itu gak sama dengan bahan masker bedah atau masker N95, jadi layer-layernya tuh kayak beda gitu ya. Kan tadi ada 3 layer. Ujung masker kain cenderung longgar sehingga tidak dapat menutupi area di sekitar hidung dan mulut dengan sempurna. Masker kain tidak dapat mencegah masuknya virus ke dalam hidung atau mulut melalui udara. Masker kain justru berisiko meningkatkan risiko virus masuk ke dalam tubuh karena masker ini mudah bergerak dan longgar, sehingga pemakainya perlu berulang kali menyentuh wajah untuk menyesuaikan posisi masker. Nah makanya kalau beli masker kain tuh satu kali iketan aja, yang penting rapat gitu. Terus kalau bisa jangan sering-sering nyentuh wajah ya. Kalaupun misal nyentuh wajah, cuci tangan dulu, tapi ya agak repot sih. Meski begitu, CDC menganjurkan bahwa penggunaan masker kain pada masyarakat untuk menekan penyebaran virus corona, terutama oleh orang yang sudah terinfeksi virus corona namun tidak mengalami gejala apapun dan tampak sehat-sehat saja. Jadi yang masih nimbun-nimbun masker, mending kalian sumbangin ke rumah sakit aja, karena masker kain juga bisa dipakai kok. Terus kita lanjut ke tutorial nih. Cara menggunakan masker kain agar lebih efektif mencegah virus corona. Walau disebut kurang efektif, bukan berarti masker kain ini tidak layak digunakan sama sekali, karena keterbatasan jumlah masker yang ideal untuk mencegah virus corona. Masker kain pun bisa dijadikan pilihan terakhir untuk melindungi Anda. Hal ini dianggap lebih baik daripada tidak mengenakan masker sama sekali ketika Anda batuk atau bersin, atau ketika Anda berdekatan dengan orang lain yang mungkin sudah terinfeksi virus corona. Oh ya, untuk meludah, itu jangan sembarangan juga ya, karena bisa
bisa menularkan lewat ludah juga. Jadi jangan sembarangan aja. Lanjut. Agar masker kain tetap aman dan efektif digunakan, coba ikuti beberapa tips berikut ini. Sebenarnya kalian bisa baca sendiri sih. Jadi pilih masker yang sesuai dengan ukuran wajah, yang dapat menutup mulut, dagu, dan hidung. Tapi kayaknya agak susah ya, soalnya produksi masker tuh kayak udah satu ukuran gitu loh. Tapi yang bisa diubah sih talinya ya, biasanya lebih keret gitu. Dan kalau pakai masker juga jangan yang ditutupin tuh dagunya doang. Kan ada tuh yang suka pakai masker tapi yang ditutupin dagunya doang, itu salah banget ya. Jadi harus dari hidung ke dagu. Cuci tangan sebelum mengenakan masker, lalu kenakan masker pada wajah dan selipkan talinya di belakang telinga atau ikat tali masker di belakang kepala dengan erat agar masker tidak longgar. Saat masker kain digunakan, hindari menyentuh masker. Jika ingin memperbaiki yang berubah atau longgar, cuci tangan terlebih dahulu atau pakai hand sanitizer juga bisa sebelum menyentuh masker kain yang sedang digunakan. Cuci tangannya kalau lebih bagus pakai yang kemarin aku share di PPT ya, itu yang dari WHO. Terus setelah selesai digunakan, lepaskan masker dengan cara membuka tali pengikat masker di belakang kepala, lalu cuci masker kain dengan air panas dan deterjen. Jadi masker kain ini bisa dicuci berkali-kali, tapi kalau masker surgical mask itu gak bisa ya, jadi itu satu kali pakai doang. Kalau misalnya udah ngerasa nggak layak lagi ya udah ganti aja. Ini kayaknya slide terakhir ya. Jadi ini aku kasih tips and trick mencegah virus corona. Agar terhindar dari penularan virus corona penyebab COVID-19, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa Anda lakukan. Gak bosan-bosannya aku buat ngasih tahu kalian untuk cuci tangan. Jadi rutin mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun setidaknya selama 20 detik. Sebenarnya kemarin tuh ada waktunya sendiri ya, kalau nggak salah di WHO 40-60 detik. Kalau yang 20-30 detik itu pakai hand sanitizer. Jika tidak ada air dan sabun, gunakanlah hand sanitizer yang mengandung alkohol 60%. Tutup hidung dan mulut dengan tisu ketika batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Hindari menyentuh area mata, hidung, dan mulut. Kalau udah cuci tangan baru boleh. Terapkan physical distancing dengan tetap belajar, beribadah, dan bekerja di rumah. Jadi di rumah aja, gak usah keluar-keluar kalau nggak penting-penting amat. Terus di rumah itu sebenarnya banyak banget tuh kegiatan yang bisa kita lakuin. Ntar bakal ada PPT juga, atau ya pokoknya ada PPT-nya. Terus jagalah daya tahan tubuh, jangan stres. Dengan rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi, jangan stres, tidur yang cukup, dan tidak merokok. Jadi jangan ngerokok juga ya, karena itu bisa mengurangi daya tahan tubuh dan kalian bisa sakit. Tau kan sakitnya rokok kayak gimana? Serem-serem. Mengenakan masker kain mungkin tidak sepenuhnya efektif melindungi diri Anda dari virus corona. Namun hal tersebut setidaknya dapat mencegah penularan virus corona lain jika Anda menderita COVID-19. Oke, sekian aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan adanya PPT edukasi ini, kalian bisa lebih teredukasi dan mengerti macam-macam masker. Dan jadi tahu ya masker yang mana yang baik dan masker yang mana yang kurang baik. Dan kalau misalnya masker itu kurang baik tapi kalian tuh sebenarnya nggak begitu butuh, misalnya kalian di rumah aja terus kalian nggak sakit, itu kan nggak begitu butuh kan ya, karena kalian nggak pergi ke tempat umum, itu pakai masker kain aja. Terus juga dipilih-pilih tuh ukurannya, kalau bisa yang ukurannya tuh sesuai kalian kalau bisa. Dan tetap sehat, cuci tangan, jangan stres. Gitu aja sih. Terima kasih teman-teman. Dan maaf juga tadi banyak banget yang mengganggu, contohnya kayak suara alarm, suara lain-lain, itu maafin banget ya. Makasih.